Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur hari baru dikaruniakan kepada kita dan kita dapat mengawalinya bersama-sama Bread of Life, belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau karuniakan kepada kami kesehatan, kesegaran, kekuatan, dan kehidupan yang baru untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati ya Tuhan kami Sobat Messenger bersama-sama di dalam Bread of Life, ibadah doa pagi hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa memberikan kepada kami pengertian agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami simpan dalam hati dan menjadi panduan kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal ke-58 ayat ke-6 hingga ke-8. Yesaya pasal 58 ayat ke-6 hingga ke-8, demikian firman Tuhan. Bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta menyimpannya dalam kehidupan kita, melakukannya dalam hidup hari demi hari. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah komunitas penuh kasih. Komunitas penuh kasih. Satu kali seorang pria, dia membawa jam dinding besarnya yang rusak ke sebuah toko jam untuk diperbaiki, untuk direparasi. Karena jam dinding besar ini kuno, antik yang sangat berharga, maka pria ini membawanya dengan hati-hati. Dia memperhatikan setiap jalan yang akan dilalui sehingga dapat mengarahkan jam itu supaya tidak menabrak orang atau menabrak benda, barang yang akan membuat jam dinding itu menjadi rusak. Pria ini memperhatikan fokus kepada jam dindingnya yang rusak supaya tidak menabrak atau terkena orang, bahkan di sepanjang perjalanan tidak mengenai barang-barang yang ada di jalanan. Karena dia berfokus, pria ini, kepada jam dindingnya yang rusak, sehingga ketika dia berjalan, tiba-tiba dia menabrak orang lain, sehingga orang tersebut jatuh terjerembab. Pria ini kaget ketika dia sedang fokus kepada jamnya yang rusak supaya tidak rusak, tidak pecah. Justru orang ini, pria ini menabrak orang lain sampai jatuh terjerembab. Pria ini kemudian dengan penuh penyesalan mengatakan, "Maaf, aku sudah menabrak engkau karena jam dinding besar ini menghalangiku untuk dapat melihat keberadaanmu." Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger,
Acap kali kesulitan yang kita hadapi, pergumulan yang kita alami, penderitaan yang kita rasakan, membuat diri kita hanya fokus kepada penderitaan, kepada diri sendiri. Bahkan kita mengharapkan orang-orang yang ada di sekitar kita memperhatikan kita, menolong dan membantu kita. Dan kita tidak lagi memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti pria yang membawa jam dinding yang rusak itu. Berusaha melindungi supaya nanti jangan rusak lagi, akan diperbaiki. Tapi dia tidak melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia menabrak dan membuat orang lain jatuh terjerembab. Demikian pula apa yang Tuhan kehendaki kepada bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel mereka hidup di dalam pembuangan. Yehuda, Yerusalem sudah ditaklukkan dan dihancurkan. Dan sebagian dari bangsa Israel ini kemudian dibawa keluar dari Yerusalem, dari Yehuda ke negeri asing. Dan tentu saja kehidupan mereka penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan segala hal yang menjadi kedukaan bagi banyak orang. Mereka menjadi miskin, kelaparan, bahkan telanjang, sakit, dipenjara. Itulah yang mereka alami bangsa Israel ketika hidup di dalam negara asing, dalam pembuangan. Mereka berseru kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka berpuasa kepada Tuhan, berseru mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Dan yang menarik, Tuhan menjawab dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Bukan puasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk. Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mereka memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar mereka, terlebih saudara sebangsa mereka yang menderita, yang mengalami kesulitan, yang miskin, yang lapar, yang haus, yang telanjang. Mereka yang ada di dalam penjara, dikatakan memberikan makan, memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi Tuhan Allah memberikan perintah, ketika kamu ada dalam penderitaan, kesulitan, pergumulan, janganlah kamu memperhatikan dirimu sendiri, apa yang jadi kebutuhanmu sendiri, tetapi tetap melihat setiap orang yang ada di sekitarmu. Tuhan Allah ingin bahwa orang-orang Israel menjadi komunitas penuh kasih, komunitas yang mendatangkan pertolongan bagi banyak orang, komunitas yang menjadi komunitas yang menyembuhkan orang-orang yang menderita yang ada di sekitar mereka. Ini menarik. Ketika kita dalam penderitaan, pergumulan, kita berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi kita juga diperintahkan, dinasihatkan oleh Tuhan, jangan melupakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Orang-orang yang miskin yang ada di sekitarmu. Orang-orang yang menderita yang ada di sekitarmu. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus juga sampaikan kepada para murid-muridnya tentang keadaan pada akhir zaman. Ketika Tuhan Allah, Yesus Kristus datang untuk kali kedua. Ada sebagian orang ditempatkan sebagai kawanan kambing. Dan sebagian kawanan domba yang menerima kemuliaan,
dari sang raja. Dan orang bertanya, kok bisa mendapatkan tempat yang mulia di hadapan sang raja? Dan Tuhan Yesus katakan di sana, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku menjadi orang asing, engkau memberikan tumpangan kepadaku. Ketika aku ada di penjara, engkau menjenguk aku. Dan banyak orang mengatakan, kapan Tuhan? Aku gak pernah lihat engkau mengalami hal seperti itu. Tapi Yesus katakan, hal yang terkecil yang kamu lakukan kepada sahabatmu sendiri, sesamamu manusia sendiri, engkau sudah melakukannya untuk aku. Yesus mengajarkan kepada setiap kita, murid-muridnya, untuk memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan kita saat ini. Bukan saja kita memohon pertolongan daripada Tuhan untuk pergumulan kita, tetapi juga kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka juga mengalami kesulitan. Mereka juga mengalami penderitaan yang sama dengan kita. Dan bagaimana ketika kita memberikan pertolongan dan bantuan, berkat Tuhan itu dicurahkan juga kepada kita. Kitab Yesaya menggambarkan kepada kita, Tuhan Allah akan memberkati umat pilihannya yang menjadi komunitas penuh kasih, yang menyembuhkan, yang membagikan kasih itu kepada banyak orang. Dan kita melihat Tuhan Allah kemudian memberikan pemulihan kepada bangsa Israel. Mereka boleh kembali dari tanah pembuangan. Dipersatukan kembali, dipulihkan kembali. Ketika mereka setia hidup sebagai komunitas orang-orang yang membawa kasih kepada banyak orang. Itu juga yang dapat kita alami dalam kehidupan kita masa sekarang ini. Saya ingat ketika gempa bumi di Jogja tahun 2006, saat itu saya sedang ada di Jogja, saya melayani di gereja di Jogja. Ketika gempa Jogja itu terjadi, ada banyak gereja yang kemudian boleh datang memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka yang menjadi korban dari gempa bumi ini. Tidak melihat apakah kamu orang Kristen atau bukan. Tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat apa yang di latar belakang setiap mereka jadi korban bencana gempa bumi ini. Gereja-gereja tetap setia untuk memberikan bantuan pertolongan. Bahkan gereja-gereja saat itu saya tahu ada yang bertanya terlebih dahulu kepada satu wilayah penduduk, kamu perlu apa? Membutuhkan apa? Dikatakan, pernah kami melayani satu daerah karena dia begitu pelosok di pedalaman sehingga tidak ada tim medis yang dapat hadir. Nah, salah satu perangkat desa kemudian datang ke gereja dan kemudian mengutarakan kepada kami. Saat itu esok harinya kemudian kami mengirim tim untuk melayani di sana. Kami datangkan dokter, tim medis, obat-obatan untuk menolong mereka. Dan sungguh tempatnya memang tidak mudah untuk dicapai. Sehingga seringkali terlewat. Nah, gereja-gereja Tuhan menjadi komunitas-komunitas yang sungguh-sungguh menjadi komunitas penyembuh yang membawa kasih kepada banyak orang. Bahkan
Kami pernah melayani sebuah gereja. Ketika sudah selesai melayani sebuah gereja ini kemudian mengatakan, ada satu penduduk di dusun yang cukup masuk lagi dari gereja ini yang masih membutuhkan pertolongan. Kami cukup, jemaat kami sudah banyak ditolong, tapi masih ada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kami dihantar oleh majelis gereja tersebut untuk melayani sebuah tempat yang lebih masuk dalam lagi di belakang gereja tersebut. Gereja ini sungguh luar biasa. Ketika kami hadir mau melayani, tapi katakan ada yang lebih membutuhkan pertolongan, dan menghantar kami ke satu daerah yang sungguh masuk pelosok lagi di belakang gereja ini, yang memang keadaannya sangat memprihatinkan. Sudah 1 minggu tapi belum ada gereja, belum ada orang yang menolong mereka karena begitu jauhnya dari tempat di mana pemukiman padat itu ada. Kita dapat melihat ada gereja-gereja ketika mengalami kesulitan di dalam peristiwa gempa bumi ini masih mengingat saudara sebangsa setanah air yang membutuhkan pertolongan. Mereka rela untuk tolonglah mereka dahulu. Kami sudah cukup. Bantulah mereka terlebih dahulu. Kami sudah lebih baik. Dan itulah yang perlu kita pelajari sebagai murid-murid Kristus. Kita dapat melihat apakah diri kita saat ini di tengah masa pandemi, kita punya kesulitan, kita punya tantangan, mungkin kita juga sakit, mungkin kita juga mengalami kejenuhan. Tapi apakah kita juga terus mengingat kita sebagai komunitas yang penuh kasih ini tetap dapat membagikan pertolongan kepada banyak orang. Betul, kita mengalami kesulitan, tetapi sungguh dalam ibadah kita, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap rohmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. 2 hal ini dapat kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apapun yang kita alami, kita tetap berseru pertolongan kepada Tuhan. Tapi kita juga mengingat, kita tetap dapat menjadi berkat yang penuh kasih kepada banyak orang yang mengalami kesulitan dan tantangan dalam kehidupannya. Sobat Messenger, sungguh hidup kita dipanggil untuk memberkati banyak orang hari demi hari. Ketika kita melakukannya, maka ada pemulihan yang sungguh Tuhan kerjakan. Gereja di mana yang kemudian menasihatkan kami, mendorong kami untuk melayani masyarakat yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan pertolongan itu gerejanya hancur rata dengan tanah. Tapi mereka mendahulukan jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, sehingga gereja ini diberkati. Ada banyak gereja kemudian beberapa bulan kemudian dengan sukacita membantu gereja ini mendirikan gereja yang lebih indah lagi dari bangunan sebelumnya, karena melihat gereja ini gereja yang mendatangkan kesembuhan, kasih bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami manusia yang lemah, yang terbatas,
yang membuat kami hanya berfokus kepada diri sendiri ketika kami mengalami pergumulan, kesulitan, bahkan sakit penyakit. Kami memohon pertolongan kepada Tuhan, dan kami acap kali didapati tidak peduli kepada orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami hari ini belajar di tengah segala kehidupan yang kami jalani, yang penuh dengan tantangan kesulitan ini. Ada banyak pribadi pun mengalami pengalaman yang sama, merasakan hal yang sama dengan kami. Dan kami diajar menjadi murid Kristus, komunitas yang penuh kasih, yang mendatangkan pertolongan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan. Tolong kami ya Tuhan, untuk Sobat Messenger di tengah masa pandemi ini. Tentu kami juga mengalami apa yang menjadi kesulitan-kesulitan. Kami berseru Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Dan kami diajar untuk tetapkah untuk mendatangkan kebaikan orang-orang yang di sekitar kami. Ketika kami setia menjadi komunitas yang penuh kasih, Tuhan berikan pemulihan kepada kami. Berkati Sobat Messenger dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kau lindungi, jagai kami, bahkan dalam perjalanan-perjalanan yang mungkin harus kami kerjakan di luar rumah. Tuhan, Engkau peliharakan kami, sehingga kami dijauhkan dari penyebaran virus COVID-19. Kami dapat bekerja dengan baik, dengan aman, sehingga segala kebutuhan di tengah keluarga itu tercukupi. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang belajar secara daring, secara online. Tuhan juga berkati setiap perlengkapan peralatan yang digunakan. Proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, membekali anak-anak kami untuk satu masa depan yang indah. Kami berdoa untuk setiap Sobat Messenger, senantiasa Tuhan terus peliharakan kami semua. Kami yang berduka, kami yang bersedih, Tuhan terus berikan penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Mungkin kami kehilangan anggota keluarga kami yang kami kasihi, Engkau yang terus memberikan penghiburan pertolongan untuk hari-hari depan kami. Berdoa bagi kami yang sakit, Engkau sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang kesepian, karena kami tinggal di rumah seorang diri, tidak bersama dengan anggota keluarga kami, Engkau juga memberikan penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Bahkan kami yang menjalani isolasi mandiri di rumah kami masing-masing, Tuhan berikan hikmat bagaimana kami memiliki satu pola hidup yang sehat, yang membawa pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya kami berdoa untuk para tenaga medis yang terus bekerja dengan keras saat ini, khususnya untuk merawat, melayani mereka yang terpapar oleh virus COVID-19. Tuhan juga berikan perlindungan, pertolongan, semangat, dan kekuatan sehingga setiap pelayanan yang dilakukan mendatangkan kesembuhan. Bahkan untuk program vaksinasi terus dapat dilaksanakan di tengah masa-masa yang sulit sekarang ini untuk mendatangkan kekebalan tubuh massa di tengah bangsa dan negara kami. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemberian yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita setiap hari, menjadi komunitas yang mendatangkan kasih bagi banyak orang oleh berkat daripada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita akan memberikan pemulihan, kebaikan bagi setiap kita yang berseru karena segala penderitaan, pergumulan yang kita hadapi. Bahkan di tengah apa yang kita alami, kita diajar untuk menjadi komunitas yang mendatangkan kebaikan, kesembuhan bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.